Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Rofiul Arif Widodo SPD, NIM 21903495004, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Kemendikbud dengan LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi teknik kimia. Berikut ini adalah SKBS dan ini adalah formulir pendaftaran UKIN. Akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi pokok sabun mandi batang di SMKN 1 Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021. Demikian, terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk itu saya minta ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Persiapan. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Mungkin sehat semua ya? Ada yang kondisinya kurang fit atau kurang prima? Tidak. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelum kita mulai, pertama-tama marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk itu saya minta kalian berdiri terlebih dahulu ya. Silakan duduk kembali. Oke, sekarang saya absen dulu ya. Adelia, Aisyah, Aprilia, Devi Retno, Erna, Fauzia, Herdiana. Ada yang masih ingat sifat bahasa? Salah satu angkat tangan. Ya, silakan Lisa. Bahasa bersifat iritan atau iritasi. Supaya aman kalau berkenaan dengan bahasa ini, apa yang akan kalian lakukan? Menggunakan APD. Menggunakan APD. Misalnya
sarung tangan, terus apa lagi? Kacamata pelindung. Ya itu ya, jadi mungkin beberapa cara untuk antisipasi biar tidak terkena iritasi dari zat yang bersifat basah. Selanjutnya akan saya share link dari pretest hari ini ya. Silakan dibuka grup WA kalian. Di situ akan saya share soal pretest. Sudah bisa dibuka linknya? Saya berikan waktu ya sekitar 5 menit. Oke, karena waktunya sudah habis, maka akan segera saya tutup. Nah, dari hasil pretest ini itu nilai yang mencapai KKM hanya 2 anak, yang lainnya masih belum. Ya, nah, masalah nanti setelah kegiatan pembelajaran ini saya harapkan nilainya lebih baik lagi, jadi ada peningkatan ya. Kalian mungkin senantiasa menjaga kebersihan tubuh ya, karena di masa pandemi seperti ini juga itu mungkin lebih intens lagi, yaitu dengan cara mandi. Nah, kalau mandi kan nggak mungkin pakai air saja ya. Nah, pasti kalian membutuhkan zat lain, yaitu apa? Sabun ya. Jadi sabun, karena sabun ini bisa membunuh kuman. Oke. Nah, jadi sesuai dengan yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi bahan pembuatan sabun mandi batangan ya. Kemudian yang kedua, menentukan proses pembuatan sabun mandi batang. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan sabun mandi batang dengan tepat. Dan yang terakhir itu nanti adalah kalian harus menggambar ya, dengan cara membuat diagram blok pembuatan sabun mandi batang dengan benar. Nah, itu nanti yang akan kita laksanakan pada hari ini. Apakah sudah siap semuanya untuk mengikuti pembelajaran? Siap ya? Ya, alhamdulillah kalau siap. Kemudian nanti teknik penilaiannya ini saya lakukan ada yang melalui tes, ada yang non tes. Kalau tesnya yaitu untuk yang pengetahuan, di akhir kegiatan nanti ada soal tesnya. Sedangkan yang non tes itu adalah berkaitan dengan sikap dan keterampilan. Selama kalian melakukan diskusi selama kegiatan pembelajaran, saya bagikan dulu di sini LKPD dan bahan ajarnya. Itu kalian akan mengamati video ya. Nah, dari video itu nanti saya harapkan kalian bisa memunculkan beberapa rumusan masalah atau pertanyaan ya, sesuai dengan tujuan yang akan kita pelajari tadi itu. Setelah itu kalian nanti akan berkelompok terus ngapain? Nah, yaitu melakukan diskusi. Ada yang ditanyakan tentang ini? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, sekarang amati terlebih dahulu ini videonya ya.
tadi video hasil ini ya, proses pembuatan sabun. Dari situ mungkin memunculkan banyak pertanyaan di benak kalian. Jadi kalian bisa mengajukan beberapa rumusan masalah dari video tadi. Coba mungkin ada yang mau berpendapat permasalahan apa kira-kira yang mungkin banyak sekali. Oke, bisa dulu yang tadi yang pertama ya. Proses apa saja yang dilakukan untuk pembuatan sabun? Ini yang kedua, silakan. Apa saja bahan baku dan bahan penunjang yang digunakan pada proses pembuatan sabun? Nah, jadi sebenarnya mungkin masih banyak lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari video tadi. Untuk itu silakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dituliskan di LKPD seperti yang saya sampaikan tadi di kegiatan Ayo Berpikir ya, mari berpikir. Itu silakan dituliskan. Nah, untuk selanjutnya karena ini berdiskusi, silakan bergabung dengan kelompok yang kemarin sudah saya tentukan ya. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya. Ayo silakan pindah tempatnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, karena mungkin ada yang nggak masuk, ada yang 4 anak, ada yang 3 anak ya. Nah, misalkan duduknya berhadapan-hadapan, jangan menyamping ya. Berhadapan-hadapan, kursinya diputar ya. Berapa anak? 4. Berarti yang 2 di sini ya. Nah, meskipun 3 anak, saya rasa semuanya bisa lah berhadapan-hadapan. Oke? Jadi sudah bisa melakukan diskusi ya. Saya berikan waktu ya sekitar 20 menit lah, cukup ya. Menemukan berapa rumusan masalah tadi? 3 juga. Diusahakan aktif semua ya dalam satu kelompok, jangan sampai ada yang pasif, hanya menunggu temannya selesai ya. Tapi kalau dari pengamatan saya sepertinya semuanya sudah aktif. Alhamdulillah, tidak ada yang menggantungkan jawaban pada temannya, jadi saling kerjasamanya sudah nampak. Apakah sudah semua mungkin? Kelompok sini sudah? Kelompok sana? Sudah juga? Sudah semua berarti ya? Wah, oke, bagus. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oh ya, kelompok sana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nia Tusania. Saya Aprilia Safa, saya Herdiana, Saya Adelia. saya akan membacakan rumusan masalah nomor 1. Apakah bahan baku pembuatan sabun? Bahan baku dan bahan penunjang pada proses pembuatan sabun mandi batang adalah bahan baku, minyak atau lemak dan basa alkali. Bahan penunjang NaCl, bahan aktif, builders, fillers, inert, pewarna dan parfum. Saya akan membacakan rumusan masalah yang kedua. Apa saja proses pembuatan sabun mandi batang? Yang pertama, ada proses persiapan bahan baku.
Yang kedua, ada proses reaksi saponifikasi. Dalam proses reaksi saponifikasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kesempurnaan reaksi tersebut. Yang pertama, jenis reaktor, suhu operasi reaktor, pengadukan pada reaktor, rasio reaktor. Yang ketiga, ada proses pengikatan gliserol. Lalu yang keempat, ada proses pemisahan gliserol dan sabun. Yang kelima, proses penambahan zat aditif. Zat aditif yang ditambahkan antara lain asam stearat, etilen diamin tetraasetat atau ETA, pewangi, natrium sulfat, dan pewarna. Yang keenam, ada proses pengeringan atau drying. Setelah itu jadilah produk jadi sabun mandi batang. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Iya, silakan. Saya dari kelompok 1. Ya, nama disebutkan nama. Saya dari kelompok 1. Namanya Rasilatul Falah. Minyak apa saja yang digunakan? Langsung dijawab. Iya, Pak. Mungkin untuk temannya tanya lagi. Minyak yang digunakan dalam Yang jawab siapa ini? Aprilia Sapa. Iya ya. Minyak yang digunakan dalam pembuatan sabun ada tallow atau minyak hewan, minyak kelapa atau coconut oil, minyak sawit atau palm oil. Oke, gimana? Apakah jawabannya sudah cukup puas? Sudah. Sudah. Oke. Ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup mungkin? Cukup. Mau ada lagi satu. Ya, satu ini aja yang terakhir. Biar gantian yang tampil lagi. Ya, silakan. Saya dari Retno dari kelompok 4 akan bertanya, bagaimana reaksi saponifikasi yang berlangsung terjadi secara optimal? Tadi sudah sempat kami jelaskan waktu presentasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kesempurnaan reaksi saponifikasi. Kesempurnaan reaksi saponifikasi sama dengan pengoptimalan pada saat reaksi tersebut. Yang harus diperhatikan adalah jenis reaktor, suhu yang terus terjaga, pengadukan pada reaktor, rasio reaktan. Itu jawaban dari temannya bagaimana? Dari Retno, apakah sudah cukup? Nah, oke. Jadi itu mungkin aja ya. Jadi biar yang lain juga melakukan presentasi, ini bisa ditutup dulu oleh kelompok 2. Jika tidak ada yang bertanya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Oke, selanjutnya adalah kelompok berapa? Silakan. Kelompok berapa yang mengambil selanjutnya? Ya. 3, Pak. 3, ya oke, siap. Oke, silakan. Kelompok 3. Ini yang dipresentasikan adalah APD dan diagram blok. Nah, untuk diagram bloknya Digambar bisa dulu. sambil digambar ya. Jadi ada yang memperkenalkan diri, terus yang lain ada yang menggambar. Ya, silahkan bisa dimulai dulu kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Nisa Wulandari. Perkenalkan nama saya Aisyah Nur Adila. Saya Tutu Dinayati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang APD apa saja yang digunakan pada proses pembuatan sabun dan bagaimana diagram blok pada proses pembuatan sabun. APD yang digunakan dalam proses pembuatan sabun antara lain yaitu helmet, merupakan APD yang digunakan untuk melindungi kepala dari kemungkinan bahaya yang berasal dari benda-benda yang jatuh. Masker, APD yang digunakan untuk melindungi hidung dan mulut. Earmuff, APD yang digunakan untuk melindungi telinga. Kacamata analisa, yang digunakan untuk mengambil atau memeriksa bahan kimia seperti pada saat dilakukannya analisa gula. Kemudian pelindung wajah yang berfungsi untuk melindungi seluruh bagian wajah mulai dari mata, hidung hingga mulut. Sarung tangan
digunakan untuk melindungi tangan dari bahan kimia berbahaya yang dapat mengiritasi kulit. Sepatu boot berfungsi sebagai pelindung kaki dari bahaya-bahaya tertentu seperti kemungkinan tertancap paku dan lain-lain. Untuk diagram blok masih proses menggambar. Gimana? Sudah selesai gambarnya? Sudah. Oke, yang lain silakan diamati teman-teman. Hasil pekerjaan teman-teman. Yang di mana penjelasan? Diagram blok dari pembuatan sabun adalah yang pertama adalah persiapan bahan baku. Bahan bakunya adalah minyak atau lemak dan basa alkali. Terus yang kedua, setelah bahan baku disiapkan dan dicampurkan terjadi reaksi saponifikasi. Dan yang ketiga adalah proses peningkatan gliserol. Dan yang selanjutnya adalah proses pemisahan gliserol dan sabun. Selanjutnya ada proses penambahan zat aditif yang berupa ACL, pewarna, natrium silikat, dan parfum. Selanjutnya ada proses pengerian atau drying. Dan yang terakhir jadilah produk akhir yaitu sabun padat. Ada yang ditanyakan? Saya Fauzia Fitri dari kelompok 1 mau bertanya. Untuk parfum, itu jenis parfum apa yang digunakan? Apa harus sembarang atau gimana? Terima kasih. Jenis parfum yang digunakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia. Jadi parfum yang digunakan itu bisa berupa parfum alami atau parfum buatan. Misalnya kalau parfum alami bisa dari ekstra mawar, yang intinya untuk memberi keharuman, kesegaran pada sabun serta memberikan wanginya pada kulit. Ada lagi? Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Nila Tusania, saya dari kelompok 2 mau bertanya, apa fungsi penambahan Na silikat pada proses pembuatan sabun batang? Fungsi Na silikat. Siapa yang mau menanggapi? Saya Nisa Wulandari akan menjawab pertanyaan dari Nilatus Ania. Fungsi dari penambahan natrium silikat adalah biasanya digunakan untuk melunakkan air dengan cara mengikat mineral-mineral yang terlarut pada air. Selain itu juga membantu menciptakan kondisi keasaman yang tepat agar proses pembersihan dapat berlangsung lebih baik. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, selanjutnya kelompok berapa yang mau tampil? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Putri Febrianti dari kelompok pertama. Saya Erna Kusmawati. Saya Rasulullah Salah. Saya Fauzia Fitri. Ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya akan membacakan rumusan masalah yang kelima, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas sabun mandi. Yang pertama yaitu komposisi bahan, yang kedua jenis reaktor, yang ketiga suhu reaktor, yang keempat pengadukan pada reaktor, yang kelima yaitu suhu decatur. Mungkin ada yang bisa ditanya. Nah, itu pertanyaan. Saya Nisa Wulandari dari kelompok 3 akan bertanya, bahan-bahan seperti bahan baku kan banyak jenisnya. Nah, itu gimana cara kita menentukan bahan apa yang cocok untuk sabun yang akan kita buat? Terima kasih.
Gimana? Sudah menemukan jawaban dari pertanyaan temannya? Ini siapa yang menjawab? Saya Rosidatul Fala ini menjawab dari kelompok 3 Nisa Wulandari. Komposisi asam-asam lemak yang sesuai dengan pembuatan sabun dibatasi panjang rantai dan tingkat kejenuhan. Terus saya akan menjawab dari pertanyaan Nisa Wulandari. Cara menentukan komposisi yang pas digunakan untuk proses pembuatan sabun itu dilihat dari komposisi asam lemak. Komposisi asam lemak yang sesuai dalam pembuatan sabun dibatasi panjang rantai dan tingkat kejenuhan. Terlalu besar bagian asam lemak tak jenuh menghasilkan sabun yang mudah teroksidasi bila terkena udara. Sudah. Nah, itu ya, jadi mungkin itu cukup diskusi kita hari ini, bisa ditutup dulu. Sekian dari presentasi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu teman-teman ya. Baiklah, mungkin dari kegiatan diskusi tadi masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab oleh teman-temannya tadi. Mungkin tadi ada yang bertanya tentang proses pengadukan ya, kelompok berapa tadi? Ya. Nah, jadi kecepatan pengadukan. Sudah dapat sekarang. Coba. Di mana? Berapa kecepatannya? Kecepatannya bisa mulai dari 300 sampai 500 rpm. Ya, jadi itu sekitar 300 sampai 500 rpm. Nah, biasanya reaksi itu kan semakin cepat proses pengadukannya itu juga semakin efektif ya. Kalau kita ngaduknya manual ya, kalau jumlahnya sedikit ya nggak masalah mungkin. Tapi kalau jumlahnya skala besar seperti industri, nah itu ada alat khususnya ya, dari alat khusus seperti yang kalian amati tadi pada saat video. Nah, jadi itu sekitar 300 sampai 500. Tapi mungkin beberapa penelitian itu yang paling pas itu adalah sekitar 400 rpm. Mungkin ada lagi tadi yang belum terjawab atau mungkin belum jelas? Tidak ada. Sudah jelas semua ya? Ya. Nah, termasuk diagram alirnya di sini. Nah, di sini juga sama. Kenapa kok di sini terjadi proses pengikatan gliserol? Karena pada reaksi saponifikasi itu terbentuk apa? Terbentuk apa? Terbentuk sabun dan gliserol. Sehingga yang kita inginkan kan hanya sabunnya, makanya gliserolnya di sini dipisahkan melalui pengikatan. Oke, itu untuk diagram alirnya. Nah, kemudian di sini penambahan zat aditifnya bisa NaCl tadi. Mungkin NaCl-nya berapa persen itu ya, kalau tidak salah tadi ada pertanyaan. Nah, karena zat aditif itu biasanya tidak sampai 1%. Jadi sekitar 0,5. Kalau 1 ton itu berapa misalnya? Kalau sabun. Kalau industri kan skalanya skala besar, enggak kiloan, tapi langsung ton biasanya. Nah, 1 ton itu sudah jadi berapa kemasan. Nah, kalau misalnya 0,5% dari 1 ton berapa? 0,5% dari 1 ton. 1 ton itu berapa kilogram? 1000 kan ya? Ya, berarti 10 kali 0,5. 5 kilo. Nah, itu sudah segitu. Wah, ya 5 kilo kan banyak ya. Nah, tapi ya tergantung dari masing-masing industri. Kalau industrinya agak-agak curang, ya garamnya dibanyaki malahan untuk menghemat bahan bakunya. Kan garam ini fungsinya apa? Memadatkan. Nah, selain memadatkan juga nanti bisa menambah volume busanya ya. Ya, itu fungsinya garam NaCl pada proses pembuatan sabun. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan dari kegiatan hari ini,
Bahan bakunya minyak atau lemak dan basa alkali. Kedua, bahan penunjang NaCl, bahan aditif, buinters, fillers inert, pewarna, dan parfum. Proses yang terjadi: persiapan bahan baku, proses reaksi saponifikasi, proses pengikatan gliserol dan sabun, proses pemisahan gliserol, proses penambahan zat aktif, dan proses pengeringan atau drying. Faktor-faktor yang mempengaruhi: pertama, komposisi bahan, 2, jenis reaktor, 3, suhu reaktor, 4, pengadukan pada reaktor, 5, suhu dekanter. Nah itu ya. Jadi oke, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Saya rasa sudah semuanya terjawab dan dibahas. Untuk itu untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian, akan saya lakukan tes ya. Oke, saya share di grup WA-nya. Silakan dibuka di situ link post test dari kegiatan hari ini. Saya berikan waktu 5 menit ya, seperti tadi. Silakan mulai mengerjakan 5 menit dari sekarang. Nah ini kok berkelompok. Ayo kelompoknya sudah kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, waktunya 1 menit lagi. Silakan dipercepat mengerjakan. Oke, sudah ya. Oke, baiklah, dari hasil post test atau evaluasi ini hanya tinggal 2 anak dari kebalikan yang tadi. Kalau awal tadi 2 anak yang tuntas, sekarang 2 anak yang masih belum tuntas. Nah, yang belum tuntas ini nanti itu akan saya berikan kegiatan remedial ya. Untuk waktu pelaksanaannya kita tentukan setelah kegiatan ini selesai. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini sebagai upaya untuk perbaikan pada pertemuan selanjutnya. Silakan memberikan pendapat, 1 anak atau 2 anak. Menurut saya kegiatan hari ini lebih baik dari yang kegiatan sebelum-sebelumnya. Lebih banyak yang bertanya, lebih aktif. Mungkin beberapa saja yang belum aktif, maksudnya nggak banyak bertanya gitu. Tapi ada kendala sih, mungkin materi yang dipelajari itu lebih banyak lagi, soalnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi yang belum bisa terjawab. Itu ya. Jadi untuk kegiatan pelaksanaannya menurut temannya adalah lebih bagus. Oke, mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan untuk pertemuan selanjutnya. Karena hari ini tadi kita membuat sabun padat ya, tentang proses pembuatan sabun padat. Untuk pertemuan selanjutnya adalah proses pembuatan sabun cair ya. Nah, saya rasa itu untuk menutup kegiatan hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya ya. Persiapan berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, terima kasih, selalu jaga kesehatan dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan biar terhindar dari penyakit COVID-19 ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa sehingga bisa terhindar dari penyakit tersebut. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.